Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik semua ya Bang ya? Ya benar Kak, aku harap adik-adik semuanya sehat selalu dan juga teman kakak terus setelah minggu sehat semuanya. Hari ini hari spesial loh Kak, kakak tahu nggak hari ini hari apa? Hari apa itu Bang? Bukannya hari ini hari Kamis ya Bang? Betul, hari ini hari Kamis, tapi hari Kamis hari ini khusus dan sangat spesial untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang tahu adik-adik? Kakak tahu nggak? Hari ini kita memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan kita itu adalah Allah yang luar biasa. Dia telah bangkit, hidup, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Ibadah kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kakak Esther. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa karena hari ini kami boleh bersama-sama beribadah untuk merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang boleh sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita sama-sama nonton film pendek tentang Tuhan Yesus naik ke surga yuk. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, adik-adik masih semangat kan? Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta. Sekarang kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 274, Bila Nanti Yesus Datang. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini, untuk kesempatan ini. Kami boleh kembali beribadah ke hadapan-Mu ya Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian dan mama papa, mari kita buka Alkitab dari 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Saya minta mama papa membantu anak-anak supaya boleh membuka Alkitab dan membantu di dalam membacakan Alkitab kepada anak-anak. Saya hanya membaca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11, tetapi mama papa membantu anak-anak membaca dari ayat 6 sampai 14. Begini firman Tuhan. Ayat 9 sampai ayat 11 saya bacakan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian.
dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, pada hari ini kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ngapain ya kenaikan Tuhan Yesus? Ngapain ya Yesus itu harus meninggalkan, pergi ke sorga? Tadi Bang Luhut katakan kalau Yesus itu naik ke sorga adalah untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya. Itu bisa kita baca di dalam keempat Injil, dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita bisa baca cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Di situ bisa diceritakan bagaimana mereka berkumpul di satu bukit, kemudian Yesus terangkat dan mereka tidak melihatnya lagi. Tetapi murid-murid Yesus tetap setia, tetap mengingat apa pesan Tuhan Yesus sebelum Yesus terangkat ke sorga, sebelum Yesus naik ke sorga. Adik-adik sekalian, di mana wujud kesetiaan murid-murid Tuhan Yesus? Yesus mengatakan mereka tidak boleh kemana-mana sebelum utusan, sebelum yang akan dikirimkan oleh Yesus itu memenuhi mereka. Maka mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berkumpul di Yerusalem. Mereka tetap berada melakukan ibadah di Yerusalem di satu rumah hingga kedatangan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Nanti sebentar lagi juga kita akan merayakan turunnya Roh Kudus. Tetapi kesetiaan murid-murid Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Mereka setia di Yerusalem, tidak pergi kemana-mana, mereka beribadah di Yerusalem. Adik-adik sekalian, apa hubungannya dengan cerita firman Tuhan hari ini? Dari 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. Apa hubungannya dengan kenaikan Yesus Kristus? Padahal di sini yang naik siapa yang dikatakan? Elia. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi firman Tuhan kita tentang kenaikan atau Elia terangkat ke sorga. Yang mau dikatakan adalah kesetiaannya Elisa. Elia sudah dinyatakan dan sudah dikatakan memang dia terangkat ke sorga. Tetapi Elisa, dia sangat setia. Kalau kita tadi membaca, kalau Inang Pendeta tadi baca dari ayat 9 sampai ayat 11, tapi adik-adik Inang percaya kalian baca di rumah ya. Kalau bisa satu pasal 2 itu semua dibaca. Kenapa? Di situ kita akan menemukan kesetiaannya Elisa terhadap Elia. Lihat, ada ceritanya di situ. Pada perjalanan mereka, ada 50 nabi yang juga ikut mendampingi perjalanan mereka. Tetapi ketika mereka tiba di tepi sungai Yordan itu, yang ke-50 itu gak ikut. Mereka melihat dari jauh. Tetapi Elisa tetap ikut mendampingi Elia. Hingga ketika Elia memisahkan air itu hingga mereka boleh lewat di tanah yang kering. Melalui itu, Elisa tetap mendampingi Elia. Adik-adik sekalian, ketika dalam berjalan itu, pertanyaannya Elia kepada Elisa, mintalah apa yang kau minta, apa yang kau inginkan, kata si Elia kepada Elisa. Masih ingat ya, khotbah yang hari Minggu tanggal 17 tentang berdoa, tentang meminta. Kita itu disuruh meminta, adik-adik. Di sini Elia mengatakan kepada Elisa, mintalah. Maka Elisa meminta, kalau bisa 2 kali lipat dari roh Elia ada kepada Elisa. Elia mengatakan itu sangat berat. Tetapi kalau dia menyaksikan Elia terangkat ke sorga, kalau Elisa menyaksikan Elia pergi terangkat ke sorga, maka permintaan itu akan terjadi di dalam kehidupannya Elisa. Adik-adik sekalian, yang mau Inang Pendeta katakan, tetaplah setia. Contoh untuk kita hari ini adalah Elisa.
Dia setia mendampingi Elia, dia setia untuk tetap bersama-sama dengan Elia. Elia sebagai seorang nabi, Elia sebagai seorang yang mengajari Elisa, dia tetap setia untuk mendampingi. Hingga akhirnya apa yang dia dapatkan adik-adik sekalian? Dia mendapatkan apa yang sudah dia minta melalui Elia. Maka ketika Elia terangkat ke sorga melalui kereta yang berapi itu, maka jubah Elia terjatuh dan Elisa mengambilnya. Dan dengan jubah itu jugalah Elisa bisa membuat sungai itu airnya terbelah dan dia boleh menyeberang. Adik-adik sekalian, luar biasa kesetiaan itu. Maka jadilah anak yang setia, seperti yang dikatakan Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau kita setia terus, walaupun ibadah kita di rumah, setialah beribadah di rumah. Kalaupun kita melakukan segala sesuatu di rumah, setialah. Kalau ujiannya di rumah, sekarang ujian di rumah ya, ujiannya gurunya di sekolah, anak-anaknya di rumah, setia. Jangan berusaha memikirkan hal-hal yang tidak baik. Setia melakukan semuanya dengan baik. Kalau dikatakan ujian, lakukan, kerjakan ujiannya dengan baik. Itu menentukan apa yang akan kita capai. Jangan nilainya nanti bagus-bagus, ternyata itu hasil dari sesuatu yang tidak. Itu enggak benar ya, itu enggak baik. Maka setia dalam hal-hal yang kecil, setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar kepada kita. Adik-adik sekalian, hari ini kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Memang dia sedang menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Maka setialah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ingat, Tuhan Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat. Dan yang kedua, dia mau membela kita. Kita orang berdosa, kita orang bersalah. Yesus jadi pembela kita di hadapan Allah Bapa. Setialah sampai mati, setialah selalu kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, menuruti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan sebisa mungkin dihafalkan ya, Wahyu 2 ayat 10c sebagai wujud dari kesetiaan kita, sehingga kita mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Salam sehat selalu untuk anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua kami. Tetap di dalam semangat, sukacita di dalam menjalani kehidupan ini, berpengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Maka kita juga harus setia kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Pada hari ini Tuhan, ketika kami bersyukur memperingati hari kenaikan-Mu ya Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan, kalau kami masih boleh hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami seperti yang Engkau harapkan, menjadi anak-anak yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, dalam hal-hal yang kecil. Kami boleh menjadi orang yang setia, maka Engkau akan memberikan hal-hal yang besar untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah mereka tetap di dalam keadaan sehat, sukacita, bersemangat ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami semuanya, semua jemaat HKBP Depok Timur. Tuhanlah yang memberkati kami semua ya Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah dunia yang telah Engkau ciptakan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kasih. Engkau adalah Allah yang setia. Dan Engkau mengasihani kami ciptaan-Mu ini ya Bapa. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, berkatilah setiap anak sekolah minggu, secara khusus yang sedang duduk di bangku kelas 6 SD ya Tuhan. Kemanapun mereka akan melanjutkan belajar mereka ya Tuhan, bahkan untuk proses kelulusan mereka ya Bapa, Tuhanlah yang menganugerahkan yang terbaik bagi anak-anak kami. Dan jikalau mereka menghadapi ujian ya Tuhan, biarlah mereka boleh menghadapinya dengan baik, dengan ketenangan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menjawab setiap ujiannya dengan baik, dengan setia, dan tetap berada di jalan yang benar. Bapa dalam sorga,
Berkati semua anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau yang membimbing setiap orang tua, yang mengajari anak-anaknya ya Tuhan, supaya tetap rindu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, setia, percaya kepada Tuhan Yesus. Ampunkan kami Tuhan atas setiap dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, gimana adik-adik firmannya? Seru kan? Mantap kan? Nah, sekarang coba kakak dan abang mau dengar semangat adik-adik. Tuh. Sekolah minggu. Rigas, burju, gabe pasu-pasu. Adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan. Dulu bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hari kenaikan Tuhan Yesus, kita semuanya, kita tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersukacita. Sampai ketemu kembali di ibadah kita selanjutnya. Bye-bye.